Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulidia Dianti. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai kodifikasi bahasa serta kamus istilah. Teman-teman ya, yang akan pertama kali saya jelaskan adalah mengenai kodifikasi dulu ya. Kodifikasi itu apa sih ya? Kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembukuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pembentukan istilah, dan kamus. Nah, terakhir ya teman-teman, yaitu pembentukan kamus. Nah, itu yang harus digarisbawahi karena kita akan membahas mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ya. Dua aspek yang paling penting dalam kodifikasi itu apa sih teman-teman ya? Pasti teman-teman kan belum tahu, yaitu ada dua aspek nih. Yang satu itu adalah bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya. Yang kedua ini adalah bahasa menurut strukturnya sebagai suatu sistem komunikasi. Ya. Kodifikasi yang pertama ini akan menghasilkan sejumlah ragam bahasa dan gaya bahasa ya. Ragam bahasa dan gaya bahasa ini akan menghasilkan yang namanya variasi bahasa ya, yang digunakan dalam kita berkomunikasi baik secara lisan maupun non lisan ya. Atau tulis begitu. Variasi ini teman-teman bisa dilihat ya ketika kita berkomunikasi. Kalau non formal ya seperti kita berkomunikasi kepada keluarga, sahabat, teman ya. Kalau formal itu terkait dengan pemerintahan ya, perundang-undangan. Dan yang kedua itu teman-teman, kodifikasi menghasilkan tata bahasa dan kosakata yang baku. Ini termasuk nantinya akan masuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenai pedoman lafal dan ejaannya. Ya, pada umumnya yang layak dianggap baku itu dilihat dari besarnya kewibawaannya ya teman-teman ya. Pada ujaran maupun tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat oleh pengaruh yang paling besar kewibawaannya ya. Biasanya kalau yang baku itu dipakai oleh pejabat, guru gitu ya, atau golongan bina bahasa ya. Seperti itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu apa sih itu KBBI. KBBI adalah kamus dalam menentukan arti kata bahasa Indonesia. KBBI tidak hanya menjelaskan definisi kata, tapi juga asal-usul kata dan penggunaan kata yang tepat. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut dengan KBBI adalah kamus bahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena menjadi kamus bahasa Indonesia yang paling lengkap, akurat, yang memiliki hak paten dari pemerintah Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. KBBI memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah memperkaya kosakata baru dan mengetahui ejaan yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Proses kodifikasi KBBI tahun 1942 disusun oleh Harahap karena pada masa itu terdapat larangan Jepang untuk menggunakan kitab arti logat Melayu. Pada tahun 1954, Kamus Modern Bahasa Indonesia disusun oleh Sultan Muhammad Zain, seorang guru besar dari Universitas Nasional Jakarta. Selanjutnya, Lembaga Bahasa Nasional menyusun Kamus Bahasa Indonesia yang disebut dengan generasi baru, yaitu Kamus Bahasa Indonesia disingkat KBI, disusun oleh tim perkamusan di bawah pimpinan Sri Sukesi Adiwimarta. Penyusunan kamus tersebut dilakukan mulai pada akhir tahun 1974 dan diterbitkan pada tahun 1983. Kamus istilah. Kamus adalah objek pemuat informasi mengenai derivasi dan makna kata, ejaan, ucapannya, serta sarana penting dalam pengajaran bahasa. Kamus istilah, kamus yang berisi istilah dengan makna konsep dari bidang tertentu.
Setiap bidang memiliki kumpulan kata atau frasa yang disebut sebagai kamus istilah, yang digunakan untuk menjelaskan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang spesifik dalam bidang tersebut. Setiap istilah memiliki makna yang terbatas dan hanya berlaku dalam bidang ilmu tertentu. Contoh istilah dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, ekonomi, geografi, antropologi, teknologi, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adalah kata atau frasa yang secara tepat menyampaikan makna, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam waktu bidang ilmu. Contoh istilah dalam bidang kedokteran: diagnosis, identifikasi terhadap suatu penyakit. Contoh, Anda didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, akut. Gambaran suatu kondisi atau penyakit yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh, pasien menderita akut gagal ginjal. Contoh istilah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ada agen ekspor, perantara yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan barang untuk diekspor. Yang kedua, agen manufaktur, perantara yang menjual sebagian atau seluruh produk manufaktur. Contoh istilah dalam bidang teknologi. Yang pertama ada browser atau peramban, kedua charger atau pengecas, tiga cookie atau cookie, keempat ada database atau pangkalan data. Pada materi selanjutnya kita membahas mengenai petunjuk pemakaian kamus istilah. Jadi, dalam kamus istilah, pengembangan wilayah, lema atau entry adalah kata dasar maupun kata turunan dan kata gabungan. Namun, yang menjadi pangkal urutan istilah adalah kata dasarnya. Contohnya, rencana, perencanaan, rencana induk, perencanaan kawasan, dan perencanaan kota. Semuanya terdapat pada huruf R, yaitu di bawah lema kata dasar rencana. Hal itu untuk menghindari perangkat istilah yang berpangkal kata atau berbentuk dasar yang sama tersebar di bawah huruf yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah lema atau entry ada juga lambang ortografi. Ciri yang pertama yaitu bercetak tebal. Huruf yang dicetak tebal menunjukkan lema. Contohnya pada kata abrasi, KBLP, dapat diartikan hempasan atau pergerusan oleh gerakan air dan butiran pasir yang terkandung di dalamnya. Abrasi dicetak tebal karena merupakan lema atau entry. Nah, kemudian huruf yang dicetak tebal menunjukkan angka untuk polisemi. Contohnya pada kata pemekaran wilayah. KBEP dapat diartikan yang pertama pemecahan provinsi atau kabupaten kota menjadi dua daerah atau lebih. Kemudian yang kedua pembentukan daerah otonom baru. Jadi angka 1 dan 2 menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memiliki dua makna. Kemudian ciri yang kedua yaitu cetak miring. Nah, huruf yang dicetak miring menunjukkan istilah asing. Contohnya pada kata multiple effect atau efek pengganda. Dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat memacu timbulnya kegiatan lain. Umumnya digunakan dalam konteks ekonomi. Istilah asing efek pengganda adalah multiple effect. Oleh karena itu, multiple effect dicetak miring. Nah, yang kemudian huruf yang dicetak miring menunjukkan label singkatan sinonim. Contohnya pada kata daerah minus KBP. Dapat diartikan daerah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat terbatas sehingga sulit untuk berkembang. Daerah minus memiliki sinonim yaitu daerah tertinggal. Kemudian yang ketiga yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan untuk menandai bagian pemberian pilihan atau perincian. Contohnya pada kata erosi yang dapat diartikan sebagai pengikisan permukaan atau struktur tanah oleh aliran air, glester, angin, dan gelombang laut. Nah, kemudian yang keempat ada tanda titik koma.
Tanda titik koma yang pertama berfungsi sebagai penjelas utama sebuah lema yang diberi definisi tambahan baik dari sumber yang sama atau sumber yang berbeda. Yang kedua, tanda titik koma digunakan sebagai penanda akhir definisi sebuah lema, namun masih dilanjutkan dengan lema berikutnya yang memiliki kata dasar yang sama. Nah, yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bentuk kata yang bermakna sama atau sinonim yang terdapat pada penjelasan makna dengan diikuti label sinonim atau lawan kata yang diikuti dengan label antonim. Nah, kemudian ciri yang kelima yaitu memiliki tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk menandai bagian contoh dalam penggunaan lema di dalam kalimat. Contohnya pada kata baselin atau dasar. KB bisa diartikan sebagai detail yang dijadikan dasar. Proses perencanaan kawasan di wilayah tersebut baru mencapai pada tahap pembuatan baselin data. Nah, kemudian yang terakhir nomor 6 yaitu memiliki tanda kurung. Penggunaan tanda kurung yang pertama yaitu tanda kurung digunakan untuk menunjukkan kata atau bagian kalimat yang terdapat di dalam deskripsi. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk penomoran definisi yang lebih dari satu definisi. Nah, kemudian tanda kurung digunakan untuk kata asing yang terlebih dahulu disebutkan kata atau istilah Indonesianya. Dan yang terakhir, tanda kurung digunakan untuk istilah dalam bahasa Indonesia pada frase dalam kata asing yang ditulis terlebih dahulu untuk didefinisikan karena sifatnya lebih populer. Nah, kemudian petunjuk pemakaian kamus istilah yang ketiga yaitu simbol yang digunakan. KS dapat diartikan sebagai kata sifat, KB kata benda, KK kata keterangan, E bertema ekonomi, L bertema lingkungan, I bertema infrastruktur, P bertema perencanaan wilayah dan kota, dan yang terakhir S bertema sosiologi. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah tersampaikan dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat dan mendengarkan video kami. Semoga video yang kami bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.